Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, salam petir, salam kaya rame-rame tentunya. Oke kawan-kawan, berbagi informasi seputaran Pi Network. Tetap jaga kesehatannya, tetap beraktivitas seperti biasa, dan tetap dukung channel ini agar semakin berkembang dan semakin semangat membagikan informasi dan perkembangan-perkembangan terkini seputaran Pi Network. Isi jaringan Pi yang terdesentralisasi, mengapa ini penting? Pertukaran pengguna memerlukan Pi dan yang kompetitif. Jaringan Pi tidak memerlukan pertukaran. Tetap tenang dan tetap sabar, fokus pada masa depan yang terdesentralisasi. Ini bukan saja dimulai, core team akan memberikan kejutan besar. Maksudnya akan dimulai kawan-kawannya pemberian kejutan besar terhadap para pionir Pi Network yang selama ini yang mulai harap-harap cemas ya kawan-kawan. Nah kawan-kawan, coba cek di Play Store, buka aplikasi Pi Network, di bawahnya tertulis mata uang digital inklusif, bukan mata uang kripto. Oke kawan-kawan, semoga ini dapat dimengerti ya. Jadi jangan dijual di bursa dulu, belum ada pengumuman harga resmi dari core team. Nah kawan-kawan, coba kita dengarkan dulu pidato dari Dr. Nicholas Kokalis, salah satu pendiri Pi Network. Oke. Many more utilities can come to life because Pi will be more seamlessly integrated into the real world. The possibilities are endless. Some utilities are currently blocked due to the enclosed phase, but with the open network, those utilities will be able to flourish. For instance, we can connect Pi apps with traditional mailing services for shipping goods, or more easily integrate with other established Web2 and Web3 networks. This is incredibly exciting for expanding the accessibility and adoption of Pi into the mainstream. Pi's enclosed network has been critical in establishing and building a safe space for us to migrate the community to mainnet, fine-tune features like KYC, and build the ecosystem. Since then, we've experienced incredible success and global support, and we're excited to see how much more we can grow as we open the network. Oke kawan-kawan, node dan supernode ini adalah jantung jaringan Pi. Semua data disimpan di sini. Semua pembaruan programan node dan supernode telah disesuaikan dengan konfigurasi jaringan Pi. Tahukah Anda siapa yang membuat pemrograman node? Yaitu Dr. Nicholas Kokalis dan Tuan Kosasi. Nah, kita berharap komunitas GCP tetap tenang menunggu pengumuman resmi dari core team tentang ekosistem jaringan Pi, khususnya 100 dep. Nah, abaikan semua kebisingan seperti yang dikatakan Dr. Chindion Pan, dan ya fokus pada ekosistem ya yang dikatakan juga oleh Dr. Nicholas Kokalis ya. Semua ini hanya sementara. Nah, kebenaran akan terbukti cepat atau lambat. Mari kita tunggu kemenangan GCP, kawan-kawan. Oke kawan-kawan, mengapa core team mengambil pendekatan dua langkah ke open mainnet ya atau OM? Nah, jaringan terbuka yang diluncurkan pada tanggal 20 Februari 2022 ya, terutama bertujuan untuk meningkatkan konektivitas eksternal jaringan Pi, memungkinkan ya terintegrasi lebih efektif dengan aplikasi dunia nyata seperti interaksi API dengan sistem eksternal. Open mainnet secara penuh ditargetkan pada kuartal pertama tahun 2025 dengan tujuan mencapai desentralisasi penuh. Hal ini akan memungkinkan pengguna untuk memperdagangkan dan memanfaatkan koin Pi secara bebas sambil memastikan stabilitas dan keamanan jaringan. Pada tahap ini, kode sumber akan sepenuhnya dapat diakses dan Pi akan diakui sebagai mata uang digital dalam ekosistem maupun sebagai aset digital di pasar bursa. GCP akan sepenuhnya diimplementasikan sesuai kode dari GitHub. Open Network menandai tonggak penting dalam perjalanan menuju open mainnet yang sukses. Implikasi pencatatan token Pi oleh jaringan Pi dan keputusan core team tentang strategi harga. Setelah dimulainya Open Network, pembatasan dan mencegah pencatatan koin Pi di pasar bursa telah dicabut. Ini berarti Pi Network tidak dapat lagi mengendalikan pencatatan pasarnya karena core team tidak dapat menghentikan pencatatan di bursa. Jadi mengapa tidak memanfaatkannya?
Selama fase open network, core team dapat memungkinkan pembelian atau pembeli eksternal untuk memperoleh Pi guna mengumpulkan likuiditas fiat dan memperoleh adopsi Pi. Strategi ini memungkinkan investor mata uang kripto atau pihak lain yang kehilangan peluang penambangan awal untuk memegang Pi setelah open mainnet sebagai pelanggan ekosistem. Menurut perjanjian migrasi khususnya bagian C, pembatasan transfer disebutkan bahwa token tidak dimaksudkan sebagai sekuritas, namun masih terdapat ketidakpastian substansial mengenai klarifikasi aset digital ini dan belum ada pendaftaran untuk penawaran, penjualan atau distribusi token yang dilakukan dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat atau SEC atau yurisdiksi lainnya. Jika token ini diklarifikasikan sebagai sekuritas, token tersebut dapat menghadapi pembatasan penjualan kembali dan persyaratan peraturan lainnya. Ini menunjukkan bahwa Pi Network tidak terdaftar sebagai sekuritas seperti mata uang kripto tradisional. Tujuan utama kami adalah mengembangkan mata uang digital, bukan sekedar aset digital. Namun sebelum kami mencapai status mata uang digital yang sebenarnya, kami akan memposisikan diri sebagai aset digital sementara setelah terdaftar di pasar bursa, di mana aset tersebut dapat diperlukan sebagai sekuritas. Oleh karena itu, kami harus mematuhi peraturan SEC yang mencegah core team mengumumkan harga pasar bursa. Harga harus ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar. Semua pelopor harus memahami bahwa perjalanan untuk membangun mata uang digital merupakan revolusi yang signifikan, bukan reformasi. Reformasi dapat terjadi secara top down, di mana kita sebagai individu biasanya harus menunggu untuk mengikuti arahan. Sebaliknya, revolusi berasal dari upaya akar rumput yang menandakan bahwa kita perlu mendekati ini dengan kerja keras dan pemikiran strategis, karena kita tidak dapat melarang pasar bursa untuk mencantumkan Pi. Kita harus menghormati aturan bursa. Meskipun Pi Network bukanlah mata uang kripto tradisional, kita memiliki ekosistem yang dapat mendukung harga GCP yang didukung oleh para pelopor kita yang berdedikasi. Ini juga menjadikan alasan bagi upaya pendidikan ekstensif kami. Kami memanfaatkan buku pegangan pelopor untuk memelihara dukungan komunitas bagi GCP. Dengan demikian, selama fase di pasar bursa, pendukung GCP kami tidak mungkin menjual dan calon pembeli Pi lebih cenderung menahannya hingga mereka melihat harga GCP atau menetapkan kasus penggunaan dalam ekosistem. Akibatnya, jumlah penjual di bawah GCP akan berkurang seiring waktu, yang mengarah pada visibilitas harga GCP yang lebih jelas di pasar bursa sambil tetap mematuhi peraturan SEC. Jika core team mengumumkan harga GCP pada tahap ini, konsekuensinya bisa mengerikan. SEC dapat meluncurkan penyelidikan terhadap Pi Network yang berpotensi mengakibatkan penutupan jaringan yang akan menghancurkan impian para pelopor kami. Bahkan penutupan tersebut tidak terjadi, kemungkinan tidak akan ada cukup pembeli untuk GCP pada tahap awal ini ketika ekosistem kami belum mencapai adopsi yang lebih luas. Oleh karena itu, penting untuk menghasilkan permintaan pasar untuk Pi Network dengan harga yang lebih rendah. Harga yang rendah dapat menarik investor luar serta memberikan kesempatan kepada para pioner untuk memperolehnya. Saat ini harga berkisaran sekitar $0,70. Harga yang lebih rendah ini akan menghalangi aktivitas pasar gelap dan menarik berbagai pembeli ke pasar bursa terverifikasi kami. Karena semakin banyak pembeli yang masuk, kami dapat memperkirakan harga akan naik ketika penjual dengan harga rendah mulai menjual habis. Karena harga meningkat, penjual tambahan dari pasar bursa tidak resmi kemungkinan akan bergabung dengan pasar bursa terverifikasi. Proses ini akan membantu menyingkirkan penjual dengan harga rendah yang pada akhirnya mengarah ke lingkungan di mana GCP menjadi sorotan menonjol. Setelah pembelian mengenal GCP, mereka akan menahan diri untuk tidak menjual kepemilikan Pi mereka. Karena semua investor berusaha untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Dinamika ini penting untuk mencapai GCP di pasar bursa. Oleh karena itu, jika seseorang ingin mempercepat realisasi GCP ke open mainnet,
Disarankan untuk tidak mencantumkan Pi untuk dijual di bawah GCP. Tetapi ini saatnya yang tepat untuk berinvestasi untuk membeli Pi karena dapat memfasilitasi penyatuan harga yang lebih cepat terhadap GCP. Seperti yang disebutkan sebelumnya, setelah rapat terbuka open mainnet, laju penambangan Pi akan berjalan sangat lambat, tetap di bawah 0,1 atau bahkan 0,01 per tahun. Ini menunjukkan bahwa pada tahun pertama mayoritas penambang tidak akan dapat menyimpan lebih dari 0,01 Pi. Namun ekosistem kami membutuhkan lebih banyak pembeli untuk memastikan dukungan yang kuat. Nah, akibatnya ini menghadirkan peluang utama bagi investor untuk membiasakan diri mereka dengan jaringan Pi. Saat ini bahkan penjual pasar gelap menganggap harga terlalu rendah, jauh di bawah jumlah yang awalnya mereka bayarkan. Dengan demikian mereka cenderung menahan penjualan hingga harga lebih tinggi. Ketika mereka melihat Pi dapat mencapai GCP dalam waktu singkat, sebagian besar dari mereka akan menahan penjualan yang menawarkan Pi dengan harga rendah akan segera keluar dari pasar setelah terjual habis. Inilah alasan mengapa tim inti atau core team mempertahankan kecepatan proses Know Your Customer atau KYC dan migrasi. Alasannya kurang dari 11 juta dompet telah menjalani migrasi adalah bahwa pendekatan ini akan mempercepat penghapusan penawaran harga rendah karena kelompok ukuran kecil. Semua elemen ini akan menimbulkan lingkungan pasar di mana investor tidak dapat mencantumkan harga rendah tetapi GCP. Dengan demikian, memfasilitasi penyelarasan harga dengan GCP yang mulus sangat penting untuk tidak terpengaruh oleh harga Pi saat ini. Harga ini tidak menunjukkan nilai akhirnya, melainkan ini merupakan fase transisi yang mengarah ke tujuan akhir. Seperti yang sering kita katakan, tidak seorang pun dapat meraih kesuksesan dengan mudah. Tidak ada pelangi tanpa angin yang ada hujan. Setelah melewati kesulitan, peluang yang dihasilkan akan lebih menguntungkan. Pedagang didorong untuk terus menerima pembayaran sebagian dalam Pi hingga core team mengumumkan nilai resmi Pi. Lebih jauh, penting untuk dicatat bahwa sistem lelang panggilan telah diterapkan. Mekanisme penawaran dan penjualan ini bertujuan untuk menetapkan harga koin. Strategi ini merupakan langkah sementara oleh core team untuk menetapkan Pi stabil koin pada GCP 314.159 US dollar. Saya yakin dan percaya ya kawan-kawan, semoga penjelasan ini dapat memperjelas situasi sehingga Anda dapat membangun rasa percaya diri dan tidak terpengaruh oleh gangguan eksternal. Mari kita fokus pada tanggung jawab inti kita. Yang pertama, terlibat dengan buku pegangan pelopor untuk memastikan bahwa penambang tidak menjual di bawah harga GCP. Yang kedua, berpartisipasi dalam pendaftaran Mapopi dan Know Your Business atau KYB untuk mendorong ekosistem yang mendukung GCP. Yang ketiga, menyadari bahwa bagi para pionir yang tertarik untuk memperoleh Pi di pasar bursa, ini adalah saat yang tepat. Beberapa pionir mungkin merasa bahwa harga rendah saat ini tidak adil, terutama mengingat upaya yang telah mereka investasikan selama bertahun-tahun dalam menambang Pi. Penting untuk dipahami bahwa situasi ini muncul dari ketidaksamaan ya, pionir yang tidak pernah mendapat pendidikan. Ini bukan kesalahan core team. Ini adalah komunitas kami yang tidak melakukan pekerjaan kami dengan baik. Karena itu saya mendorong Anda untuk mempromosikan pendidikan mengenai buku pegangan pionir untuk mencegah skenario ini terulang dan untuk membantu orang lain memahami nilai Pi. Sayangnya banyak pionir yang tidak aktif dalam inisiatif pendidikan ini. Oleh karena itu siapapun yang harus bertanggung jawab atas harga rendah yang dijual oleh begitu banyak pionir. Nah, kawan-kawan, semoga penjelasan ini ya bisa menambah wawasan kita, menambah pengertian kita di Pi Network-nya. Harus tetap semangat. Mari kita sama-sama berjuang. Mari sama-sama memahami tujuan dari Pi Network itu sendiri. Oke kawan-kawan, harus tetap semangat ya. Perdayakan koinnya di harga GCP, tetap bertahan di GCP tentunya. Oke. Salam sukses sama-sama. Oke, satu tujuan GCP. Oke kawan-kawan, tetap klik petirnya. Salam kaya rame-rame. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.